Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menurut penilaian Chu Xingyun, dalam mimpi persidangan, setelah perang mati, itu akan benar-benar mati. Namun, relatif berbicara, bahkan dalam menghadapi keputusasaan fana, selama Anda mematuhi kekuatan yang terlibat, Anda dapat langsung melarikan diri dari bahaya dan kembali ke kuburan yang sepi. Justru karena ini bahwa pengadilan roh perang sebenarnya relatif aman. Selama pada saat kritis kematian, dengan bantuan traksi Anda dapat langsung kembali ke pemakaman kuno. Namun, dengan cara ini, keterampilan dan kemampuan tempur tidak akan dilatih. Yang lebih buruk adalah bahwa beberapa orang bahkan tidak dapat mencapai kedewasaan dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap orang dalam tim hantu dapat bertarung selama lebih dari 900.000 tahun dalam mimpi percobaan, diperlukan diskusi dan penelitian. Setelah belajar selama 3 bulan berturut-turut, akhirnya, setelah memperhitungkan sebagian besar variabel dan sebagian besar situasi, sebuah buku panduan untuk mencoba mimpi akhirnya dirilis. 9 salinan manual percobaan disalin, dan setiap orang mengirim 1 salinan. Meskipun Yuan Hong telah lulus tes, tapi manual uji ini tidak hanya berlaku untuk tes semangat perang, tetapi juga berlaku untuk dunia nyata. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam mimpi persidangan, tampaknya tidak ada jalan, bahkan jika ada lebih banyak pembunuhan, tidak akan ada karma turun, dan tidak akan ada hukuman guntur. Ini adalah kenyataan, jika seseorang berani membunuh dengan cara yang begitu besar, itu akan memakan waktu lama, di bawah keterjeratan karma dan sebab dan akibat, mereka akan berada dalam kesulitan dan tidak dapat bertahan hidup. Chu Xingyun, yang tidak membunuhnya sama sekali, tetapi hanya menolak untuk tunduk ke gerbang peri berbintang, masalahnya adalah konstan. Bayangkan jika Chu Xingyun menembak orang yang membunuh Xin Chen Xianmen dan benar-benar membuat marah Xin Chen Xianmen, maka Chu Xingyun mungkin telah dicabut sejak lama. Saya takut bahwa dunia alam semesta dan dunia roh sejati tidak dapat dipertahankan. Bukan karena Chu Xingyun yang pemalu, juga tidak bahwa Chu Xingyun berhati lembut. Bahkan, Chu Xingyun tahu betul bahwa dia belum memiliki modal untuk bertarung melawan gerbang Star. Karena keterampilannya tidak sebagus yang lain, Anda harus belajar untuk bertahan. Meskipun Anda menolak untuk tunduk, Anda tidak bisa membuat marah pihak lain. Jika tidak, Chu Xingyun pasti akan menghadapi bencana kepunahan. Setelah buku panduan itu diterbitkan, Chu Xingyun berkomunikasi dengan kehendak Taiko dari medan perang Taiko Menengah, berusaha untuk membangun arai roh teleportasi yang menghubungkan 2 medan perang Taiko. Untuk waktu yang lama, kehendak Suire dari medan perang Suire Utama telah merasakan dan menghubungkan kehendak Suire dari medan perang Suire Menengah. Hanya saja kehendak Taiko dari medan Taiko Menengah telah kacau dan tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Karena itu, sebelum perjalanan ini, Archaik akan dari medan perang Archaik Utama mempercayakan Chu Xingyun dengan misi untuk membangun arai teleportasi antara 2 dunia. Pada zaman kuno, medan perang utama Taiko dan medan pertempuran menengah Taiko awalnya satu tubuh dan berbatasan langsung satu sama lain. Hanya saja setelah pukulan yang menghancurkan dunia, bumi hancur, yang membentuk 3 medan perang purba. Untuk kehendak primordial medan perang Taiko primitif, mereka awalnya satu, dan sekarang mereka dibagi menjadi 3 bagian, yang setara satu sama lain, setara dengan saudara. Setelah menghubungkan kehendak Taiko dan menunjukkan niat itu tidak terduga. Kehendak Taiko dari medan pertempuran Taiko Menengah mengabaikan aplikasi Chu Xingyun. Untuk kehendak Taikang dari Chaos Intermediate Taiko Battlefield, karena kesadarannya terlalu kacau, ia hanya dapat melakukan beberapa pemikiran naluriah, tetapi tidak dapat secara logis dan dianalisis secara wajar, dan ia tidak dapat menilai pro dan kontra, dan itu tidak masalah. Kasih sayang keluarga siap membantu Anda. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus mulai mengundang pujian. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah memperbaiki 3.000 cambuk kekosongan itu menjadi 60%. Oleh karena itu, 3.000 cambuk kekosongan itu tidak akan lagi menjadi bencana. Untuk medan pertempuran Taiko Menengah, Chu Xingyun pasti berkontribusi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Chu Xingyun ditukar dengan jasa yang ia dirikan, kehendak Taiko dari medan pertempuran Taiko Menengah tidak dapat ditolak. Pahala dihargai, dan kesalahan dihukum. Ini adalah tingkat logika paling sederhana dan terendah. Kehendak kuno tidak dapat menolak. Untuk benar-benar menghargai jasa dan hukuman, Taiko akan sepenuhnya menghargai Chu Xingyun untuk tanah yang rusak. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa 3.000 cambuk kekosongan itu tidak akan meninggalkan tanah yang rusak pula. Anda tahu, dalam miliaran tahun terakhir, kehendak Taiko dari Taiko Battlefield Menengah benar-benar disiksa dan dihancurkan oleh 3.000 Void Whip. Alasan mengapa kehendak kuno dari medan perang kuno antara begitu kacau adalah hasil dari kekacauan yang disebabkan oleh 3.000 cambuk batal ini.
Oleh karena itu, meskipun dia tidak mau di hatinya, untuk benar-benar menghilangkan rasa sakit, dia harus mematahkan lengannya. Tanah rusak dan 3000 Void Whip semuanya dipotong bersama dan dihargai untuk Chu Xingyun. Selain itu, arai roh teleportasi juga akan dibangun di bawah pegunungan yang rusak di tengah-tengah tanah yang rusak. Yang paling penting adalah bahwa Super Teleport Spirit Arai ditenagai oleh medan perang Taiko, tetapi itu tidak dapat digunakan dengan sia-sia. Setiap kali Anda membuka, Anda harus menyerahkan sejumlah besar tulang roh. Menghadapi permintaan seperti itu, Chu Xingyun sulit untuk menolak. Meskipun Suire akan sedikit bingung, itu pasti tidak bodoh. Tidak realistis untuk ingin mendapatkan teleport gratis selamanya. Bagaimanapun juga ini adalah lingkaran teleportasi super. Setiap transmisi adalah lintas satelit yang ditransmisikan dari jarak jauh yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Karena itu, setiap kali transmisi menghabiskan energi yang sangat besar. Jika Anda tidak membayar cukup untuk transmisi, itu pasti tidak akan berfungsi. Dengan bantuan Archaic Wheel, Chu Xingyun bergegas ke Broken Land, memindahkan gunung dan urat nadi, dan memanfaatkan 36 jajaran gunung sepanjang 18.000 mil untuk membentuk susunan roh teleportasi super. Arai roh teleportasi ini tidak terbuat dari logam, tetapi dengan bantuan kehendak kuno, itu menyempurnakan serangkaian gunung, dibangun dan dirakit. Arai roh teleportasi ini hanya dapat dibangun oleh kehendak dunia dari satu sisi. Jika dunia roh nyata diubah, Chu Xingyun juga bisa membangun arai roh teleportasi seperti itu. Hanya saja dunia roh sejati terlalu kecil, di mana ada ratusan ribu mil gunung, dan ada sebanyak 36. Bahkan, volume total 36 gunung ratusan kali lebih besar dari dunia nyata. Mengambil keuntungan dari kesempatan untuk membangun lingkaran teleportasi, Chu Xingyun memindahkan gunung dan memindahkan nadinya, memblokir ketujuh pintu masuk ke tanah yang rusak. Dari saat ini, tanah yang rusak sepenuhnya dipotong dan menjadi milik pribadi Chu Xingyun. Barisan pegunungan yang sangat luas dan sangat tinggi benar-benar menghalangi semua pintu masuk. Kecuali seseorang berani mengerahkan kekuatan kekosongan untuk melakukan pesawat ulang-alik dimensional, jika tidak, benar-benar tidak bisa memasuki tanah yang rusak. Dan jika ada yang benar-benar berani melakukan pesawat ulang-alik dimensional, 3000 Void Whip akan menyerang target sesegera mungkin, bahkan kaisar dari daftar kaisar harus dipompa keluar. Kali ini penghargaan diberikan oleh Taiko Wheel. Namun, untuk relawan Taiko, meskipun area yang luas hilang, sumber kekacauan benar-benar hilang. Mulai sekarang, Suire secara bertahap akan mendapatkan kembali kesadaran dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jadi, meskipun saya kehilangan banyak pada kenyataannya, saya mendapat lebih banyak. Butuh 3 bulan untuk menyelesaikan pembangunan Super Teleport Spirit Arai. Tanpa banyak tinggal, Chu Xingyun segera memulai arai roh teleportasi dan bergegas kembali ke medan perang utama Taiko. Alasan mengapa dia begitu bersemangat untuk kembali, Chu Xingyun juga tidak bisa diterima. Sebelum memulai percobaan roh perang, ia harus melakukan satu hal, jika tidak. Dalam percobaan roh perang ini, bahkan jika ia bertahan selama jutaan tahun sesuai keinginannya, akan sulit untuk mendapatkan banyak. Di medan perang Suire utama, di medan perang eksperimental, sosok Chu Xingyun muncul di udara. Melihat ke bawah dari atas, makhluk seperti itu terus-menerus berdebar menuju Necropolis. Di antara pasukan binatang buas seperti laut, ada 3 atau 3 elit binatang buas. Di bawah organisasi mereka tentara jiwa binatang buas sangat terorganisir. Di sisi lain, di sisi Necropolis, semua orang mengandalkan benteng dan dengan keras kepala menentang dampak pasukan binatang buas. Meskipun situasi pertempuran sangat sengit, tetapi setelah bertarung lebih dari 1 jam, tidak ada biksu yang mati. Alasan untuk ini bukan hanya karena ranah biksu lebih tinggi dan kekuatan tempur lebih kuat. Yang paling penting adalah bahwa para biksu garis depan ini semua mengenakan kostum mansore merah. Red Mansion's Body, Red Mansion's Soul Suite, Red Mansion's Souls, dan 3 Reds in One, bahkan jika mereka diserang oleh beberapa Beast Soul pada saat yang sama, mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah. Setelah kekuatan tempur turun, Red Mansions akan meninggalkan medan perang untuk pertama kalinya, melepaskan ikatan pakaian Red Man's Soul, dan memberikannya kepada biksu lain untuk digunakan. Segera mereka akan mengembalikan pasukan garis depan. Mengangguk kagum, Chu Xingyun sangat puas dengan pengaturan ini. Saat ini, jumlah biksu umat manusia masih terlalu sedikit dan terlalu sedikit. Jika Anda penuh, itu akan lebih dari 30 juta. Jika Anda mati, Anda akan memiliki 1 lebih sedikit. Tidak ada suplemen sama sekali. Kemudian, di belakang, Chu Xingyun telah memberikan posisi Tuan Qiankun kepada putranya, Chu Ruking. Tapi, bahkan jika Chu yang tidak berperasaan baik-baik saja, butuh beberapa saat sebelum dia bisa mengembangkan ras manusia. Menurut penilaian Chu Xingyun, sekitar 100 tahun kemudian, sejumlah besar biarawan ras manusia akan ditambahkan ke medan perang Taiko. Pada saat itu, jumlah biksu umat manusia bukanlah 10 juta, tetapi ratusan miliar. Hanya pada skala ini, Chu Xingyun dapat memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan langit berbintang dan klan untuk hegemoni.
Perlu disebutkan bahwa ratusan miliar orang ini adalah keturunan langsung Chu Xingyun, yang semuanya adalah keturunannya. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati dalam perang, itu hanya masalah keluarga Chu dan tidak ada hubungannya dengan seluruh umat manusia. Sebaliknya, bahkan jika Chu Xingyun gagal, sejauh menyangkut umat manusia, hanya ada kemuliaan dan tidak ada noda. Oleh karena itu, dalam 100 tahun, sebelum keturunan keluarga Chu tumbuh, mereka harus melakukan yang terbaik untuk melindungi pasukan yang hidup dan berusaha menghindari korban yang tidak perlu. Selain itu, karena dunia diubah oleh Chu Xingyun, hukum waktu telah disesuaikan 10 kali lebih cepat. Karena itu, abad dunia luar sebenarnya setara dengan milenium dunia itu. Meskipun, pendekatan Chu Xingyun agak lelah. Di bawah aturan waktu 10 kali lipat, latar belakang 8 planet akan banyak mengkonsumsi, dan dalam beberapa tahun 8 World akan menjadi mandul. Tapi cerukan Chu Xingyun hanya akan berlangsung selama beberapa ratus tahun dalam kenyataan, dan paling banyak hanya 1000 tahun. Ini masih tahan terhadap dunia baru Bafang. Selama hukum waktu disesuaikan kembali setelah ribuan tahun, semuanya tidak menjadi masalah. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Chu Xingyun tidak mengkhawatirkan siapapun, dan menghilang tanpa suara di udara. Ketika dia kembali kali ini, Chu Xingyun tidak bermaksud mengganggu siapapun. Mulai sekarang, semua yang ada di medan perang junior Taiko telah berada di jalur yang benar. Penampilannya hanya akan mengganggu segalanya tanpa bantuan. Oleh karena itu, Chu Xingyun diam-diam menghilang di udara, langsung mengkomunikasikan kehendak Taiko, dan mengambil kembali dunia Taoyuan yang diselenggarakan di medan perang utama Taiko. Sudah hampir 10 tahun sejak Chu Xingyun pergi. Dalam 10 tahun terakhir, semua orang di Taoyuan World telah memiliki Purple Mansion Soul dan memperkuat Purple Mansion Souls, tetapi mereka hanya memakainya, tetapi mereka masih mengenakan kostum Blue Man Soul. Kostum Red Man Soul telah dimobilisasi ke garis depan oleh Ratu Iblis dan Marsekal Iblis untuk bertarung melawan pasukan Soul Beast. Karena itu, semua orang hanya bisa memakai kostum biru Man Soul. Di Taoyuan World, perkembangan Danzong sangat sehat. Sekte Master Danzong, Chu Xingyun. Bocah alkimia eksklusif yang berdaulat, Yafu, Yani. Wakil Sekte Masters of Danzong, Sangguan Qianqiu, Situ Wanli. Dan praktik keagamaan, Situ Lehman, 300 hari mengajar, 300 mentor. Murid elit Danzong, 30.000 jenius super. Danzong Mountain Guardian Beast, 3.000 kucing, 3.000 kelinci, 3.000 rubah. Semua biksu Danzong telah memiliki kekuatan tertinggi yang dapat dicapai medan perang utama. Selain kostum jiwa, semua biksu dapat dikatakan telah mencapai batas saat ini. Khususnya dalam alkimia, dikombinasikan dengan sumber daya aneh dari medan perang junior Taiko, dikombinasikan dengan tulang roh, dan mayat-mayat binatang buas, kami telah mengembangkan sesuatu yang akan membuat semua orang gila Kaisar Zun Jindan. Harus diketahui bahwa di dalam medan perang Taiko, bahkan medan perang Taiko primer, bahkan tingkat terendah, makhluk jiwa terlemah, juga memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada Kaisar biasa. Karena itu, jenazah binatang buas ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan Kaisar Zundan. Terutama dalam kombinasi dengan tulang roh dan api jiwa, laju pembentukannya, dan efek keabadian sangat kuat. Selama ia memiliki kekuatan Kaisar Wu Zongjiu, maka jas Kaisar Jindan akan bisa keluar dalam sekejap. Tentu saja, Kaisar semacam ini sebenarnya adalah Kaisar palsu. Ia hanya memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar, tetapi tidak memiliki ranah yang seharusnya dimiliki Kaisar. Tapi siapa yang peduli? Bagi tentara, negara tidak masalah. Meski kejam, bahkan berdarah dingin, kenyataannya tentara biasa hanyalah barang habis pakai. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam hegemoni langit berbintang, sangat mustahil bagi ratusan miliar tentara untuk menyerang dan jatuh ke medan perang. Sekarang, yang membatasi Danzong adalah kekuatan pemurnian Jinzun Jindan, yang sangat rendah. Secara umum, hanya mungkin untuk berhasil setelah 100 kegagalan, dan hasilnya sangat rendah. Selain itu, kualitas Kaisar Jindan juga lebih rendah, tetapi itu hanya produk kasar, dan kelasnya bahkan tidak bisa mencapai tingkat pertama. Tapi karena sedang dalam perjalanan, mudah untuk mengatakan selanjutnya. Selama Anda terus belajar, Anda secara alami dapat terus berinovasi, mengembangkan formula dan teknik yang lebih baik dan lebih maju, dan meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian Kaisar Jindan. Tidak masuk akal untuk terus menjaga semua anak-anak Danzong di medan perang Suire Junior. Di sini, mereka tidak dapat meningkatkan, jadi Chu Xingyun bermaksud untuk memindahkan mereka ke medan perang menengah Taiko bersama dengan Taoyuan World. Tidak hanya Danzong, Wu Jingsui, Mo Wanggong, Lin Tianchong, dan Legion Api yang diperintahkan oleh Sister Lilac dan Ding Ning juga akan dipindahkan bersama. Setelah mengeluarkan serangkaian pesanan, Chu Xingyun mengumpulkan semua orang tanpa mengganggu siapapun. Melihat alun-alun yang dipenuhi lebih dari 30.000 orang di depannya, Chu Xingyun membuka mulutnya, dan ketika dia akan berbicara, matanya tiba-tiba menatap matanya seperti musim gugur. Melihat kosong ke mata dan pemilik mata itu, Chu Xingyun tidak menyangka dia datang ke sini. Sementara Chu Xingyun menatap kosong pada pihak lain, tuan dari dua murid Qiu Sui juga menatap Chu Xingyun dengan berapi-api.
Tuan dari sepasang air musim gugur ini dan murid ganda tidak lain adalah saudara perempuan Sui Liuxiang, cinta pertama Chu Xingyun Sui Qianyu. Dalam benaknya, Chu Xingyun sudah lama tidak ingat Sui Qianyu. Bahkan, Chu Xingyun selalu berpikir bahwa dia benar-benar melupakan wanita ini. Namun faktanya, dia tidak pernah melupakannya. Meskipun hidup ini, Sui Qianyu tidak terlalu menyenangkan dari awal. Tapi Anda harus tahu bahwa di kehidupan terakhir, Chu Xingyun terpesona oleh hidupnya. Sebagai cinta pertama Chu Xingyun, Sui Qianyu sudah cukup untuk memuaskan semua fantasi Chu Xingyun tentang wanita. Wajah cantik, montok, sosok feminin, temperamen luhur, sopan santun. Segalanya dan semuanya pernah diimpikan oleh Chu Xingyun. Namun, Sui Qianyu seperti namanya, seperti bunga di cermin, bulan di air, Anda dapat melihatnya, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa itu hanya kehidupan terakhirnya. Ketika cinta dimulai, anak kecil itu sangat dicintai. Tetapi sebagai cinta pertamanya, betapa mudahnya melupakan. Perasaan sejati tidak bergantung pada indera, tetapi pada interaksi satu sama lain, dedikasi satu sama lain. Dalam kehidupan terakhir, Sui Liuxiang menggunakan dedikasi lembut dan tanpa pamrihnya untuk membuat Chu Xingyun jatuh cinta padanya sepenuhnya. Cinta ini, selamanya. Sama seperti Chu Xingyun menatap Sui Qianyu, emosinya menggerakkan. Sui Qianyu menatap Chu Xingyun, tapi dia juga dalam kesulitan. Melihat Chu Xingyun berdiri tinggi, Sui Qianyu menghela nafas dalam. Pria yang baik, mengapa dia tidak tahu bagaimana menghargainya? Kebanggaan dan prasangka merusak pernikahan yang sempurna. Jika waktu dapat dibalik, Sui Qianyu lebih suka melepaskan semua kesombongan dan menahan diri dan mengejar Chu Xingyun dengan putus asa. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia sudah menyesal, sepertinya sudah terlambat. Melihat Chu Xingyun dengan kagum, meskipun dia telah memasuki pavilion Wanjian lebih awal, dia tahu bahwa pria ini pasti naga dan phoenix. Tapi jujur saja, bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak pernah berani berpikir bahwa Chu Xingyun bisa begitu prestise, begitu luar biasa. Apakah dunia roh sejati? Apa dunia surga dan bumi? Chu Xingyun sudah memulai perjalanannya untuk bertarung demi lautan bintang. Terlepas dari kemampuannya untuk mewujudkan cita-citanya di masa depan, bahkan jika suatu hari dia dikalahkan dan mati, dia pasti akan menjadi pahlawan, pahlawan besar dan pahlawan. Wanita manapun, jika Anda dapat memiliki suami seperti itu, Anda bisa mati tanpa penyesalan. Sayang sekali, sayang sekali. Awalnya, pria ini adalah miliknya, selama dia mau mengangguk, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dia adalah orang yang memberikan anak laki-laki terbaik di dunia kepada saudara perempuannya. Selama bertahun-tahun, Sui Qianyu benar-benar berpikir untuk memulai hidupnya sendiri lagi, mencari pria dari masa lalu dan menikah. Namun, sama seperti puisi yang diberikan Chu Xingyun kepada saudara perempuannya. Begitu laut sulit membuat air. Kecuali Wushan bukan awan. Ambil ulasan malas dari semak bunga kedua. Jalur budidaya setengah tepi raja setengah tepi. Dengan Chu Xingyun sebagai pembanding, siapapun di dunia ini tidak lain adalah rumput dan puing-puing. Bahkan jika dia hidup sendirian, dia tidak bisa menerimanya. Tapi, Sui Qianyu adalah seorang wanita, wanita sejati. Bagi seorang wanita, dunia emosional adalah semua yang mereka miliki. Jika Anda tidak dapat menemukan seseorang yang mencintai Anda dan mencintai Anda, apa gunanya menjalani hidup ini? Meskipun saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, setelah bertahun-tahun berpikir, Sui Qianyu telah melihat hatinya dengan jelas. Jika dia tidak bisa menjadi istri Chu Xingyun dalam hidup ini, dia tidak akan mati saat dia mati. Jika hidup ini bisa menjadi istri Chu Xingyun, bahkan jika hanya satu hari, dia cukup untuk menertawakan Jiu Quan. Dengan mentalitas tidak berhasil dan menjadi baik hati, Sui Qianyu dengan tegas meninggalkan dunia roh asli, mengikuti jejak Chu Xingyun, setelah banyak kesulitan, dan akhirnya tiba di medan perang Taiko. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang tahu berapa banyak dia telah menderita dan berapa banyak dia telah menderita. Anda tahu, jalan yang diambilnya bukan yang ditinggalkan oleh Chu Xingyun. Sui Qianyu menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengikuti cara Chu Xingyun berjalan saat itu. Bahkan naga tingkat pertama, dia terpaksa membunuh. Ya, Sui Qianyu tidak punya teman, tidak bisa lulus penilaian, dan tidak bisa mendapatkan bukti langit berbintang. Bahkan, Sui Qianyu mengandalkan kekuatan teror untuk secara paksa menerobos bea cukai dan membunuh sepanjang jalan. Semua orang, hal-hal dan hal-hal yang mencoba mencegatnya dan mencegahnya mencari Chu Xingyun harus mati. Untuk kembali ke Chu Xingyun, Sui Qianyu tidak keberatan dengan musuh dunia. Kualifikasi asli Sui Qianyu tidak terlalu bagus. Roh bela diri yang dimilikinya tidak lain adalah Xuan Sui Spirit Fox milik Sipin. Tapi karena Chu Xingyun menyerahkan Wuling Qiu, Wuling, semangat Sui Luo Qiu, dan berhasil mewarisinya, semuanya sangat berbeda. Untuk mendapatkan Chu Xingyun, Sui Qianyu tidak lagi menjadi murid Chu Xingyun, tetapi memulihkan statusnya yang setara. Meskipun Sui Qianyu belum muncul dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya bayangannya tidak dapat dilihat pada kesempatan apapun.
Tetapi pada kenyataannya, dia telah berlatih ilmu pedang Xuan Sui, mempersembahkan korban kepada roh bela diri yang diwarisi dari Sui Luoqiu, rubah peri 9 ekor. Rubah peri berekor 9, roh bela diri Sui Luoqiu berada di peringkat 9. Dengan rubah peri berekor 9, bahkan Kaisar Tianyi tidak bisa mengalahkannya, yang menunjukkan betapa menakutkan kekuatan rubah peri berekor 9 ini. Meskipun Sui Qianyu sangat bangga, itu hanya karena dia terlalu mementingkan setengahnya, yang tidak salah. Gadis manapun, pada kenyataannya, memiliki tuntutan yang sangat tinggi di bagian lainnya. Tidak ada gadis yang rela dengan ceroboh, dengan santai, menemukan seorang pria dengan mata tertutup dan menikah. Meninggalkan Chu Xingyun bukan kesalahan Sui Qianyu, setidaknya, dia punya alasan. Tidak harus terlalu miskin untuk mencintai orang kaya, kuncinya adalah Chu Xingyun pada waktu itu, benar-benar tidak ada titik terang. Sebagai seorang gadis, jika dia ingin menikah dengan laki-laki, itu pasti karena anak lelaki itu memiliki titik tertentu yang dapat menariknya dan membuatnya terkesan. Pada saat itu, Chu Xingyun tidak dapat menemukan titik terang. Pada saat itu, Chu Xingyun, apalagi Sui Qianyu, bahkan tidak mau menikah dengannya. Jika tidak ada yang berubah, maka Chu Xingyun mungkin tidak akan mendapatkan istrinya dalam hidupnya. Jangan berpikir itu berlebihan, hanya tahu, bujangan seperti itu, bujangan tua tidak peduli di dunia mana, tidak peduli di kota mana, atau bahkan di desa mana, ada banyak orang. Saya tidak bisa memandang rendah Chu Xingyun. Sui Qianyu benar, meskipun ada batasan kontrak pernikahan, itu bukan miliknya. Secara objektif, tenang dan pikirkan tentang hal itu. Gadis mana, karena kesepakatan tahun ini, yang akan menikah dengan pria tunawisma yang sedang putus asa dan akan meminta makanan. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk melawan, Sui Qianyu tentu saja harus menolak, yang merupakan sifat manusia. Tentu saja, bertentangan dengan perjanjian tahun ini, Sui Qianyu harus dinodai dalam perilaku dan etika. Tetapi dibandingkan dengan kebahagiaan hidupnya, Sui Qianyu tidak keberatan dengan noda di punggungnya. Bukan hanya Sui Qianyu, pada kenyataannya, 99 gadis tidak keberatan. Sui Qianyu tidak mencuci dirinya sendiri, dia membencinya, tetapi dia tidak memiliki visi. Tapi dia tidak menyesali perjuangannya. Banyak orang, ketika mereka mendengar hal-hal seperti itu, mereka akan selalu secara tidak sadar berpikir bahwa wanita itu terlalu kaya untuk mencintai yang miskin. Tapi Sui Qianyu tahu bahwa bahkan jika Chu Xingyun kaya pada saat itu, dia tidak akan menikahinya. Ini bukan masalah uang, yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun gagal membuatnya terkesan atau membuatnya tergoda. Jika Chu Xingyun tidak begitu tertekan, dia tidak begitu putus asa. Tapi seperti sekarang, tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, dia penuh semangat juang, dan dia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika dia miskin, Sui Qianyu bersedia menikahinya. Pada saat itu, di pavilion Wanjian, Chu Xingyun mengumpulkan air dan Qianyu sebagai murid, dan ia pernah menjalani percobaan ilusi. Dalam ilusi, tidak peduli betapa miskinnya Chu Xingyun yang turun-turun, tidak peduli betapa sulitnya situasinya, Sui Qianyu tidak pernah mengkhianati, dia juga tidak berubah pikiran. Sui Qianyu memang sedikit sombong, memang karakter misi, tetapi dia sebenarnya hanya seorang gadis yang merindukan cinta dan mungkin dicintai. Dia sama seperti kebanyakan gadis. Setiap gadis memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Adapun urusan keluarga ditetapkan melawan ayah, Sui Qianyu melakukannya sebelumnya dan akan melakukannya di masa depan. Faktanya, dalam 100 tahun terakhir, ayah Sui Qianyu telah memperkenalkannya kepada orang-orang baik dan suami mertua puluhan kali, dan setiap objek adalah naga dan burung phoenix. Bahkan, ayah Sui Qianyu telah mencapai kontrak pernikahan dengan pihak lain. Menurut akal sehat, dengan nasib orang tua dan kata-kata mak comblang, Sui Qianyu harus menikah. Tapi faktanya, Sui Qianyu semuanya menolak. Itu benar, sama seperti penolakan Chu Xingyun, Sui Qianyu menolak semua orang. Apakah dia terlalu miskin untuk mencintai orang kaya? Apakah itu korupsi moralnya? Apakah dia tidak menepati janjinya? Satu-satunya alasan adalah bahwa lawan gagal mengesankan Sui Qianyu. Begitulah orang-orang. Tidak mungkin karena kemiskinan Chu Xingyun pada masa itu. Menolaknya adalah korupsi moral. Sui Qianyu juga tidak bisa merasakan bahwa dia begitu cemerlang dan suci karena dia menolak Gao Fushuai. Lagi pula, alasannya sangat sederhana. Apa yang diinginkan Water Qianyu sebenarnya adalah perasaan. Dan perasaan ini adalah hati, emosi. Sui Qianyu dan Chu Xingyun adalah orang yang sama. Begitu Anda mencintai, Anda tidak akan pernah melihat ke belakang. Sejak pavilion Wanjian, sejak jatuh cinta pada Chu Xingyun, yang berganti nama menjadi Luo Yun. Sui Qianyu tidak pernah berubah, dari awal hingga akhir. Chu Xingyun selalu menjadi satu-satunya orang di pikirannya. Selain Chu Xingyun, Sui Qianyu belum pernah melihat orang kedua di benaknya. Faktanya, Chu Xingyun juga sama. Sejak dia jatuh cinta pada Sui Liuxiang, dia telah berada di laut sejak. Bahkan jika Ye Qianhan melahirkannya. Bahkan jika Nangong Huayan membayar semuanya untuknya. Bahkan jika dia dikelilingi oleh begitu banyak orang kepercayaan. Namun, Chu Xingyun memilih untuk mengabaikannya.
Memang, Chu Xingyun sendiri tahu bahwa banyak dari latihannya benar-benar beruntung untuk Ye Qianhan dan Nangong Huayan, tetapi dia hanya bisa melakukannya tanpa pilihan. Tidak peduli berapa banyak orang yang mencintainya, hanya ada air dan aroma di hatinya. Untuk Chu Xingyun, Sui Liuxiang adalah istrinya. Bagaimana dia bisa meninggalkan istri kesayangannya karena wanita lain? Wanita lain, meski mereka juga bisa membawanya kesenangan pada tubuh. Tapi hanya Sui Liuxiang yang bisa menenangkan jiwanya yang sepi dan jiwanya yang kosong. Dalam banyak kasus, hasrat utama adalah hasrat. Dan yang paling utama dari cinta sejati adalah keputusasaan. Jika Anda tidak bisa kejam terhadap wanita lain, bagaimana Anda bisa menjaga seorang wanita dengan sepenuh hati? Jika setiap hari, dua pikiran dan dua pikiran, melihat pikiran aneh, bagaimana Anda bisa berbicara tentang cinta sejati? Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berjalan ke Sui Qianyu. Chu Xingyun tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia tiba-tiba melihat cinta pertamanya di masa mudanya di negeri asing ini. Bersama-sama, dua generasi, Sui Qianyu adalah gadis pertama yang dia sukai ketika Chu Xingyun tidak tahu apa-apa. Meskipun waktu telah berlalu, Chu Xingyun secara bertahap menjadi dewasa dan tidak lagi canggung, tetapi dalam benaknya, Sui Qianyu masih sangat segar. "Kamu di sini," kata Chu Xingyun lembut di antara senyum. Mendengar suara Chu Xingyun seperti angin musim semi, Sui Qianyu tidak bisa menahan air mata. Setelah melintasi ribuan gunung dan sungai, melintasi lautan bintang yang luas, akhirnya penderitaannya tidak sia-sia. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, tetapi dalam perasaan Sui Qianyu, bahkan jika Anda makan terlalu banyak rasa sakit dan menderita lebih banyak, itu sangat berharga. Meremas bibirnya dengan erat, Sui Qianyu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Ya, aku di sini, apakah kamu menyambut aku?" Menghadapi pertanyaan Sui Qianyu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Sebagai cinta pertama, sebagai teman masa kecil, sebagai saudara perempuan Sui Liuxiang, sebagai muridnya sendiri, sebagai kepala pavilion Wan Jian, sebagai jenderal hina. Tidak masalah dari sudut pandang mana, dia tidak mengecewakannya. Meskipun dikatakan bahwa Sui Qianyu pernah menolaknya, pikiran Chu Xingyun tidak begitu sempit. "Saya ingin bertanya, anak laki-laki mana yang tidak ditolak oleh gadis itu di tahun-tahun hijau itu? Jika ditolak sekali, itu akan berantakan, dan itu akan menjadi terlalu tidak matang. Ini adalah bagaimana pria dan wanita muda merasa cocok satu sama lain, dan kemudian bersama. Jika Anda tidak berpikir mereka cocok satu sama lain, maka pisahkan. Sederhana dan murni, hanya karena preferensi, bukan untuk orang lain." Selain itu, bahkan Chu Xingyun sendiri harus mengakui. Sebelum kelahirannya, selama tahun-tahun pahitnya, penampilannya sangat buruk. Pada saat itu, alasan mengapa Sui Qianyu memandang rendah dirinya adalah sifat manusia sepenuhnya. Sebagian besar gadis akan menolaknya dalam situasi itu. Namun, karena ini, Sui Liuxiang berbagi rasa sakit dan penderitaannya dengannya, berbagi masalah, dan bahkan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya, jadi itu tampak sangat berharga. Masalah yang disebut melihat kebenaran, dalam hal apapun, Chu Xingyun agak mengecewakan semua orang, dan dia tidak mau mengecewakan Sui Liuxiang. Penolakan Sui Qianyu adalah sifat manusia. Justru karena kontras dan kontras inilah Sui Liuxiang sangat berharga baginya. Melihat Sui Qianyu sambil tersenyum, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan, bagaimana bisa aku tidak menyambutmu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, senyum Sui Qianyu muncul sedikit pahit. Jika Chu Xingyun masih membencinya dan menyalahkannya, maka dia akan merasa lebih baik. Paling tidak ini cukup untuk membuktikan bahwa Chu Xingyun selalu mengingatnya dan akan sering memikirkannya. Tapi sekarang, ketika Chu Xingyun benar-benar meletakkan segalanya, dan angin sepoi-sepoi, itu berarti dia benar-benar telah meletakkan. Sui Qianyu diam-diam mengepalkan tangannya. Bagaimanapun, karena dia telah membuat keputusan, dan setelah semua kesulitan datang ke sini, dia tidak akan pernah mundur. Lagi pula, dia ingin menjadi wanita Chu Xingyun, dia akan menjadi istrinya. Berpikir tentang itu, Sui Qianyu tersenyum dan menatap Chu Xingyun, berkata, "Kamu sibuk sebelumnya, kita akan punya waktu untuk merekap yang lama." Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun tidak sopan dan berbalik ke platform. Melihat sekeliling selama seminggu, mata Chu Xingyun melirik wajah pasangannya. Wu Jingsui, dan 3.000 Jing Tianjunnya. Mo Wanggong, dan pasukannya yang terdiri dari 30.000 jiwa. Lin Tianchong masih sendirian, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Lalu ada Lailak dan Ding Ning, dan 365 legiun api. Kemudian, mereka adalah anggota Danzong, dengan jumlah total lebih dari 30.000. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Sekarang, semua orang telah mencapai ekstrim di medan perang utama. Jika Anda terus tinggal, tidak ada cara untuk meningkatkan." Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun melanjutkan, "Jadi, semua orang bersiap selanjutnya. Aku akan membawa semua orang ke medan perang menengah Taiko." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang tiba-tiba berseru. Ketahuilah bahwa medan pertempuran menengah Taiko hanya diizinkan untuk masuk dalam tim sejak zaman kuno. Selain itu, tim hanya dapat memiliki hingga 10 anggota.
Selain itu, satu-satunya cara untuk memasuki medan perang Suire menengah adalah melalui uji coba Suire, hanya 100 tim teratas yang dapat memasuki medan perang Suire menengah. Tapi sekarang, Chu Xingyun memberitahu mereka bahwa dia bisa membawa begitu banyak orang ke medan perang Taiko bersama. Melihat ekspresi ketakutan semua orang, Chu Xingyun tersenyum ringan. Sebelum hari ini dia benar-benar tidak memiliki kemampuan. Tapi sampai sekarang, tanah yang rusak meskipun masih terletak di medan perang menengah Taiko, telah disegel sebagai wilayah pribadi Chu Xingyun. Di dalam wilayahnya sendiri, Chu Xingyun bersedia melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi, meskipun Chu Xingyun memiliki banyak hak, para biksu di tanah yang rusak di sisi lain, tidak dapat menempatkan jiwa mereka ke surga dan memasuki kuburan yang sepi. Satu-satunya cara untuk memasuki pemakaman yang sepi adalah menjadi salah satu dari 3.000 tim penduduk melalui uji coba Taiko. Tidak ada cara lain. Untungnya, Chu Xingyun tidak memiliki ambisi yang begitu besar, dan, bahkan jika dia memiliki seorang biksu biasa, mustahil untuk mengalahkan roh-roh perang kuno itu. Hingga sekarang, Niu Ram, Xiongda dan Xiong Er masih belum bisa mengalahkan semangat perang dalam situasi 1 ke 1, dan mereka tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bahkan jika pemakaman kuno tandus dapat diakses sesuka hati, Chu Xingyun akan dengan tegas melarangnya. Tidak masuk akal untuk pergi ke pemakaman kuno yang sepi untuk mati, itu bukan orang bijak. Kecuali untuk pemakaman kuno yang sepi dan tak berarti, segala sesuatu di tanah yang rusak tidak berbeda dari medan perang menengah Taiko. Bahkan, Chu Xingyun dapat memindahkannya ke lubang melalui saluran dimensi untuk menambang dan menggali biji giok tulang. Tentu saja, Chu Xingyun tidak akan melakukan ini. Dia mengirim Master Alchemy Master ke tambang. Brainstorming seperti itu, Chu Xingyun tidak akan melakukannya di kehidupan berikutnya. Sudah cukup untuk memiliki Kaisar Kecoa dan pasukan Kecoa tak berujung yang bertanggung jawab atas penggalian. Meskipun keluarga Kecoa tidak cocok untuk ditambang. Meskipun efisiensi penambangan usus beracun Kecoa tunggal sangat rendah. Tetapi tidak mungkin, pasukan Kecoa terlalu banyak, setiap puluhan miliar, ratusan miliar. Bahkan jika efisiensi satu grup beracun Kecoa rendah, setelah jumlahnya meningkat, efisiensi keseluruhan benar-benar mengerikan. Setelah pesanan dikeluarkan, semua orang dengan cepat bubar dan mulai bersiap untuk bepergian. Pada saat yang sama, Chu Xingyun kembali ke dunia Taoyuan, ditangguhkan di bawah langit dunia Taoyuan. Di antara pikiran Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 meraung. Setelah berputar-putar di sekitar Chu Xingyun untuk beberapa kali, pedang kuno Qixing melayang di depan Chu Xingyun, dan pedang itu sedikit bergetar. Menatap langit, Chu Xingyun mendesak dengan sekuat tenaga, dan 3.000 bintang dingin menjerit dan jatuh dari langit. 3.000 bintang dingin ini tidak lain adalah 3.000 roh pedang. 3.000 roh pedang ini tersebar dari roh pedang. Pada saat itu, roh pedang muncul di gundukan pedang Pavilion Wanjian. Chu Xingyun mengumpulkan logam dari dunia roh sejati dan mengembunkan 30.000 pedang darah hitam. Dengan 30.000 pedang darah hitam inilah Chu Xingyun dan teman-temannya menaklukkan seluruh dunia spiritual. Selama bertahun-tahun membunuh, 30.000 pedang darah hitam terang ini telah memadatkan terlalu banyak kesedihan dan energi pembunuh. Belum lama ini, setelah Chu Xingyun memulihkan ingatannya, ia kembali ke dunia roh asli dan mengejar pemberontakan Baili Wusheng. Dalam kemarahan, Chu Xingyun membunuh 30.000 penjaga pedang darah, mengondensasi darah tulang mereka, bersama dengan 30.000 pedang darah cahaya hitam, menjadi 3.000 pedang roh. Masing-masing dari 3.000 pedang roh ini membunuh 10.000 jiwa, dan setelah menyerap roh jahat dan roh pembunuh di medan perang, mereka diringkas menjadi 3.000 pedang. Meskipun untuk saat ini, pedang dan kendo dalam 3.000 tangan roh pedang ini masih agak membingungkan, yang dapat digambarkan sebagai tidak murni. Namun, selama dia dengan sabar memperbaiki dan memurnikan, tidak akan lama bagi Chu Xingyun untuk memurnikan 3.000 pedang dan membuatnya semakin murni. Alasan mengapa dia kembali kali ini adalah bahwa Chu Xingyun ingin mengambil 3.000 roh pedang. Oleh karena itu, jika Chu Xingyun ingin membawa 3.000 roh pedang ini ke dalam mimpi percobaan-cobaan perang roh, ia harus mengintegrasikan 3.000 roh pedang dengan jiwanya sendiri. Chu Xingyun sangat jelas bahwa itu berbahaya untuk dilakukan. Jika dia tidak hati-hati, dia akan disusupi oleh roh jahat dalam roh pedang dan menjadi iblis yang menakutkan yang telah kehilangan semua alasannya dan hanya membunuh di dalam hatinya. Namun, untungnya, semua yang ada di persidangan mimpi adalah ilusi. Bahkan jika ada terlalu banyak pembunuhan, itu tidak lebih dari mimpi ketiadaan, dan itu tidak akan berpengaruh. Selain itu, waktu dalam mimpi uji coba sangat panjang, dan itu bisa bertahan paling lama jutaan tahun. Waktu yang cukup lama sudah cukup bagi Chu Xingyun untuk menyelesaikan roh jahat dan roh pembunuh dalam 3.000 roh pedang. Karena itu, ada bahaya tetapi selama perencanaannya baik, tidak akan ada masalah. Di antara pikiran, 3.000 pedang hitam yang dingin dan berdarah muncul di sekitar Chu Xingyun. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam, dan dengan semua desakannya, 3.000 pedang darah hitam dengan cepat berubah menjadi badai, berputar-putar di sekitar Chu Xingyun.
Seiring dengan raungan sengit saat berikutnya. Di antara 3.000 pedang darah hitam, jejak darah merah gelap berkibar satu demi satu, mengembun ke tubuh Chu Xingyun. 3.000 Bloodshots ini adalah roh pedang dari 3.000 pedang darah hitam. Setelah membantai ratusan juta jiwa, masing-masing dari 3.000 pedang darah hitam ini adalah senjata fana. 3.000 roh pedang ini tidak hanya mengandung kendo tetapi juga pembunuhan yang mengerikan dan roh jahat. Bagi Chu Xingyun, roh jahat dan roh pembunuh ini adalah racun yang paling beracun. Terbungkus dalam kemarahan dan pembunuhan, ilmu pedang murni adalah musim semi yang paling manis. Minum sariawan untuk memuaskan dahaga Anda. Itu benar, meskipun dia tahu bahwa ini adalah ramuan yang sangat beracun, Chu Xingyun harus mengerutkan kening dan meminumnya. Di bawah dorongan penuh Chu Xingyun, jejak roh pedang bergabung ke tubuh Chu Xingyun. Mengikuti meridian Chu Xingyun, 3.000 roh pedang merah gelap memasuki lautan pengetahuan Chu Xingyun. Dalam peluit auman, 3.000 roh pedang hitam dan merah, seperti roh, terkondensasi menjadi roh pedang tinggi 9 meter, hitam dan merah. Dari penampilannya saja, roh pedang ini persis sama dengan Chu Xingyun. Kecuali untuk ukuran yang lebih besar dan warna yang berbeda, yang lainnya seperti saudara kembar Chu Xingyun. Dengan anggukan kepuasan, di bawah desakan Chu Xingyun, penutup diam lonceng kuno Xuan Se jatuh, dan roh pedang hitam dan merah ditekan di bawah bel kuno Xuan Se. Chu Xingyun tidak terburu-buru untuk menggabungkan roh pedang ini. Hanya ketika memasuki pemakaman kuno dan memulai percobaan roh perang, Chu Xingyun akan menggabungkan rohnya sendiri, jiwa perang, dan roh pedang menjadi satu. Hanya dengan cara ini Chu Xingyun bisa membawa 3.000 roh pedang ini ke dalam mimpi pencobaan. Saat 3.000 roh pedang bergabung menjadi satu, mereka memasuki tubuh Chu Xingyun. Pada saat berikutnya, 3.000 pedang darah hitam berubah menjadi abu terbang di langit dan menghilang antara langit dan bumi. Roh pedang tidak terlihat dan tidak material, dan tidak memiliki substansi dalam dirinya sendiri. 3.000 pedang darah hitam hanyalah wadah untuk menahan roh pedang, dan tidak memiliki nilai dalam diri mereka sendiri. Pada saat ini, 3.000 roh pedang, serta pembunuhan ratusan juta roh, ilmu pedang pendek, roh jahat, dan roh pembunuh semuanya terkondensasi menjadi satu, ditekan oleh jam kuno hitam. Setelah menyingkirkan 3.000 roh pedang, Chu Xingyun Chang menghela nafas lega. Jika semuanya berjalan dengan baik, mimpi-mimpi uji coba ini, panennya benar-benar besar. Meskipun untuk budidaya, untuk jangka waktu tertentu itu tidak dapat ditingkatkan dengan cepat. Tapi untuk kendo, ada jutaan tahun untuk berlatih, itu pasti akan memungkinkan Chu Xingyun membuat langkah besar ke depan. Chu Xingyun tidak berharap bisa menumbuhkan pedang-pedang secara langsung dalam mimpi uji coba. Tujuan Chu Xingyun adalah sederhana. Dalam mimpi uji coba ini, ia berusaha untuk menyelesaikan semua 3.000 ilmu pedang, dan berusaha untuk mengintegrasikan 3.000 ilmu pedang. Dengan cara ini, Chu Xingyun sudah berhasil menyusul veteran Kaisar Langit dalam praktik kendo, tidak kalah dengan siapapun. Sedangkan untuk budidaya, itu hanya bisa dilakukan secara perlahan. Menurut legenda, ada juga banyak peluang di medan perang Suire tingkat tinggi, yang dapat sangat meningkatkan kemampuan budidaya dalam waktu singkat. Namun, meskipun ada peluang, peluangnya sangat tipis. Chu Xingyun tidak berharap semua pai jatuh dari langit, tetapi dia tidak sepenuhnya mengabaikannya. Bagaimanapun, keberuntungan Chu Xingyun selalu sangat baik. Di antara pikirannya, begitu sosok itu naik ke langit, dia mencapai tubuh Chu Xingyun dalam sekejap mata. Memutar kepalanya, Lin Tianchong mengendalikan tubuh macan putih, mengepakkan sepasang sayap platinum, tergantung di depannya. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Lin Tian tertawa dan berkata, berikut ini semua sudah penuh dan siap untuk pergi. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata, karena itu masalahnya, maka turunlah dan beritahu semua orang bahwa apapun yang terjadi, jangan panik, tidak akan ada masalah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lin Tian mengangguk, lalu menoleh, dan panah itu bergegas ke tanah. Menonton Lin Tianchong pergi, Chu Xingyun juga meninggalkan Taoyuan World. Di udara, Chu Xingyun berubah menjadi tubuh ular sanca, membuka mulutnya yang besar, dan menghisap ke arah dunia Taoyuan. Momen selanjutnya, dunia Taoyuan bergetar perlahan, melayang tinggi ke udara, melompat ke mulut ular piton. Di bawah kompresi ruang, bola cahaya yang dibentuk oleh dunia Taoyuan semakin kecil, dan kecepatan semakin cepat dan semakin cepat. Akhirnya, diam-diam, bola cahaya yang dibentuk oleh dunia Taoyuan jatuh ke mulut ular piton. Puas, dia mengetuk mulutnya, Chu Xingyun mengendalikan tubuh ular piton dan bergegas ke arah mengirimkan spirit arai. Aura teleportasi super, dan aura teleportasi biasa, pada prinsipnya identik. Namun, aura teleportasi super sangat besar, mengkonsumsi banyak energi, dan jarak teleportasi sangat jauh. Melalui lipatan luar angkasa, bahkan ratusan juta mil dapat diubah menjadi kedekatan. Oleh karena itu, meskipun jarak antara dua medan perang kuno yang besar sangat jauh, tetapi melalui dua arai roh teleportasi super, Chu Xingyun kembali ke medan perang menengah secara instan.
Mengontrol tubuh ular piton, Chu Xingyun membalikkan gunung yang patah beberapa kali, dan kemudian membuka mulut ular piton dengan kasar, menyemprotkan Taoyuan World, dan bergegas menuju gunung-gunung yang rusak. Dalam deru keras, dunia Taoyuan meraung ke gunung, dan memasuki bagian terdalam dari gunung sepanjang jalan. Alasan mengapa bisa memasuki gunung bukanlah seberapa kuat semprotan Chu Xingyun, atau seberapa tajam dunia Taoyuan. Bahkan, pada awal ketika Super Teleportation Spirit Array dibangun, Chu Xingyun menggunakan kekuatan dunia dari keinginan kuno untuk membuka jalan di gunung. Sepanjang jalan, Taoyuan World dapat langsung menembus ke pegunungan di pegunungan patah posisi terdalam. Jalur ini sebenarnya sangat kecil, hanya berdiameter sekitar 1 kaki, tetapi cukup untuk membiarkan bola cahaya yang dibentuk oleh Taoyuan World masuk. Setelah mengkonfirmasikan bahwa dunia Taoyuan mencapai kedalaman perut gunung, Chu Xingyun mengangguk dengan puas. Di antara pikirannya, seluruh gunung bergetar seketika, dan saluran itu benar-benar menghilang tanpa jejak di bawah kekuatan meremas. Juga, meskipun Taoyuan World terletak di bagian terdalam gunung, murid-murid dan Zong masih bisa bebas masuk dan keluar dengan Void Token. Dengan cara ini, bahkan jika musuh asing menyerbu, setiap orang memiliki tempat yang aman untuk menghindar. Di sekitar pegunungan yang rusak, 3000 Void Ones bertanggung jawab untuk menjaga. Yang paling penting adalah gunung-gunung yang rusak, tetapi salah satu leluhur dari medan pertempuran Taiko menengah, yang berani menghancurkan ini, hanyalah kehidupan lama Taiko. Oleh karena itu, bahkan jika 3000 penguasa daftar kaisar berkumpul, mereka tidak akan pernah berani menghancurkan pegunungan yang rusak ini. Pada saat yang sama, dunia Taoyuan yang terkubur dalam-dalam di pegunungan yang rusak dapat mengekstraksi energi dari pembuluh darah leluhur dan terus berkembang dan tumbuh. Pada minggu berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemana-mana, menginstruksikan semua orang, terbiasa dan beradaptasi dengan situasi di tanah yang rusak. Awalnya, Chu Xingyun tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab atas hal-hal di tanah rusak. Wu Jingsui hanya seorang jenderal berdarah besi. Tidak masalah baginya untuk bertarung, tetapi terlalu sulit bagi orang kuat untuk menahannya untuk memimpin urusan pemerintahan. Lei Yinghuang Lin Linchong hanya cocok untuk para lajang, bahkan tim kecil tidak dapat memerintah, apalagi yang lain. Adapun Mo Wanggong, yang terobsesi dengan semangat boneka, ia tidak tertarik pada hal lain. Lalu ada Dan Zong dan Legiun Api. Itu masih masalah. Meskipun mereka semua memiliki sesuatu yang mereka kuasai, mereka tidak pandai dalam menangkap semuanya. Tapi sekarang tidak masalah, ada air selama ribuan bulan, dan semuanya baik-baik saja. Mendengar Chu Xingyun untuk menyerahkan segalanya padanya, Sui Qianyu benar-benar bahagia. Mengapa begitu banyak orang mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi? Ini bukan hanya masalah kepercayaan. Dari perspektif Sui Qianyu, Chu Xingyun memutuskan demikian karena hubungan antara keduanya lebih dekat daripada orang lain. Hanya orang terdekat yang bisa mendapatkan kepercayaan tertinggi. Oleh karena itu, Chu Xingyun dapat sangat mempercayainya, hati Sui Qianyu semanis meminum madu. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun benar-benar tidak memiliki ide ini. Chu Xingyun telah menguasai karakter Sui Qianyu dengan sangat jelas. Mungkin matanya lebih tinggi, mungkin hatinya bangga. Namun, Sui Qianyu tidak lebih dari seorang gadis yang buta hati, dan dia pasti bisa dipercaya. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Sui Qianyu memiliki kemampuan yang cukup, pengalaman yang cukup dan pengalaman untuk menangani semuanya di sini. Dengan pengecualian Sui Qianyu, sulit bagi orang lain untuk meyakinkan Chu Xingyun. Chu Xingyun dapat melepaskan semua pikirannya ketika ada air dan 1000 bulan di sini, dan dia dapat terus memulai dengan mitranya dan memulai uji coba semangat perang. Tapi selanjutnya, bukan Chu Xingyun yang akan melakukan pengadilan roh perang, tapi Niu Ram. Di antara tim hantu, Chu Xingyun akan menjadi yang terakhir untuk melakukan tes semangat perang. Bukannya Chu Xingyun sengaja melakukan ini, intinya adalah sampai sekarang, Chu Xingyun tidak tahu pemakaman air dalam mana yang harus ia cari. Rencana yang disebut tidak secepat perubahan. Meskipun Chu Xingyun telah mempersiapkan dengan baik, tetapi setelah memasuki mimpi percobaan, Niu Ram masih menemukan bahwa tampaknya semua persiapan sia-sia. Sasaran percobaan roh perang yang dipilih oleh Niu Ram juga adalah roh perang yang dipadatkan di pemakaman berbukit Bloodon Demon Ox. Banteng iblis bertanduk darah yang memiliki kekuatan magis adalah Dharma dan Surga. Fatian Xiang Tian di sini, di permukaan, tampaknya seperti kekuatan supernatural Fatian Xiang Tian Shen. Namun pada kenyataannya, masih ada perbedaan mendasar antara Fatian Xiang Tian dan Fatian Xiang Tian. Dharma lebih ilusi, dan tubuh pertempuran raksasa yang dipenuhi energi lebih fokus pada energi dan mantra. Dharma dan bumi sama kuatnya dengan bumi, dengan lebih menekankan kekuatan dan kekuatan. Sederhananya, setelah fenomena ajaib dilemparkan, mana praktisi akan lebih kuat dan berbagai mantra dapat dilemparkan, dan kekuatan mantra juga akan meningkat. Fatian Xiang Tian adalah kebalikannya. Setelah Fatian Xiang Tian dilemparkan, mana praktisi tidak akan berubah, tetapi kekuatan dan kekuatannya akan meningkat dengan cepat seiring dengan peningkatan volume.
Kekuatan fisik yang disebut tidak hilang, kekuatan dan kekuatan destruktif dari hukum dan bumi dapat meningkatkan serangan fisik hingga batasnya. Bahkan, dari namanya Anda bisa membedakan secara akurat. Fatian, adalah wajar untuk mengikuti contoh. Apakah surga, adalah ketiadaan, adalah energi. Hukum, sifat yang harus diikuti adalah bumi. Apa bumi? Adalah batu gunung, adalah batu giok emas, adalah kekuatan. Karena itu, para beku yang lebih memilih untuk menyerang dengan mantra biasanya lebih seperti langit dan bumi. Para beku yang lebih fokus pada kekuatan lebih seperti surga dan bumi. Tapi, secara umum, baik Fatian Xiangdi maupun Fajik Xiangtian bukan pilihan sampah acak. Meskipun muncul di permukaan, Chu Xingyun dan 5 maskot besar tampaknya telah mampu menyilaukan langit dan bumi, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya memperbesar tubuh mereka, bukan dharma nyata dan surga dan bumi. Faktanya, di dunia ini, banyak mantra, ilusi, dan taktik yang berubah dapat membuat tubuh sangat besar, dan bahkan lebih mudah diakses oleh langit, yang bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada hukum langit dan bumi, dan hukum langit dan bumi. Namun, tidak peduli bagaimana tubuh mengembang, mana dan kekuatan biksu itu sendiri, mantra dan keterampilan tempur tidak berubah. Chu Xingyun dan anggota timnya, bahkan jika mereka menjadi lebih besar, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak berubah. Fatian Xiangtian berbeda dari Fatian Xiangtian, dan begitu benar-benar digunakan, karena tubuhnya menjadi lebih besar, mana dan kekuatannya juga ditingkatkan secara gila-gilaan. Perbedaan terbesar antara keduanya adalah bahwa Fatian Xiang hanya meningkatkan mana, sedangkan Fatian Xiang hanya meningkatkan kekuatan. Setelah melontarkan langit gajah Dharma, beku tersebut memiliki kekuatan untuk mencocokkan tubuh saat tubuh mengembang. Bayangkan betapa mengerikannya memiliki ketinggian, tetapi dengan kekuatan yang cocok dengan ukurannya. Di kuburan kuno yang tandus, sapi iblis bertanduk darah pernah melemparkan langit gajah tanah Dharma, hampir berbunyi, dan putus asa, tidak ada yang berani bertarung dengan mereka. Bahkan jika Yuan Hong dan Niu Ram tidak bekerja, yang lain bahkan lebih tumpul. Karena itu, Niu Ram sangat senang dan menerima pilihan yang dibuat oleh Chu Xingyun untuknya. Setelah memastikan bahwa manual Riders telah dibalik, Niu Ram membuka pengadilan roh perangnya sendiri. Tapi begitu dia memasuki persidangan roh perang, Niu Ram bodoh. Riders manual yang disebut tidak memiliki efek sama sekali. Awalnya, dalam penilaian Chu Xingyun dan yang lainnya, cobaan roh perang pasti dimulai dari bulan purnama saja. Anda dapat hidup kembali sampai dewasa, dan kemudian merangsang kekuatan magis, maka Anda dapat kembali. Ini bukan masalahnya. Segera setelah persidangan roh perang dimulai, Niu Ram dengan sedih menemukan bahwa dia dan iblis bertanduk 5 besar 3 darah tebal dikurung dalam sangkar besi besar. Di luar sangkar besi, ada api unggun yang mengamuk, dan sekelompok setan bernyanyi dan menari di sekitar api unggun, seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Itu juga sebuah perayaan. Yuan Hong menghadapi perayaan merayakan bulan purnama. Tapi Niu Ram sedang menghadapi makan malam barbecue. Tepat di depan Niu Ram, sapi iblis bertanduk darah di kandang yang sama dengan dia diseret oleh 2 troll. Setelah mana dihapus, itu diikat ke pilar besi dan horizontal dipasang di api unggun. Di bawah tatapan ngeri Niu Ram, sapi iblis bertanduk darah itu menggeliat liar, dan ada tangisan meratap di mulutnya. Tapi di hadapan ratapan sapi iblis bertanduk darah, sekelompok troll tertawa terbahak-bahak. Melihat bahwa sapi iblis bertanduk darah dibakar ke kulit, sapi itu tiba-tiba memasuki mode kekerasan. Meskipun pikiran itu bergerak, satu set pakaian perak Samsung jiwa tiba-tiba muncul di luar tubuh Niu Ram. Dengan suara keras, sapi itu merusak batang besi dari pagar kandang besi dan keluar dari kandang. Di dunia mimpi, tidak ada kostum jiwa, dan tidak ada yang disebut jiwa perang. Karena itu, sebagai seorang beku yang mencoba semangat perang, ia sebenarnya memiliki keuntungan besar dalam mimpinya. Meskipun tubuh perang tidak dapat dibawa ke dalam mimpi percobaan, jiwa perang dan kostum jiwa dapat dibawa ke dalamnya. Ini juga alasan paling mendasar mengapa Yuan Hong dapat membunuh kuartet dalam mimpi percobaan. Kekuatan beku dengan jiwa perang dan kostum jiwa tidak terbayangkan. Sebagai kaisar surga, ketika Chu Xingyun pertama kali bertemu dengan seorang biarawan mengenakan kostum jiwa Red Mans, ia mencoba yang terbaik, bahkan jam kuno Suan digunakan, dan ia gagal mematahkan pertahanan kostum jiwa manusia Mans merah. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan kostum jiwa. Menyuntikkan prajurit jiwa ke batang besi di tangannya, Niu Ram melangkah keluar dari kandang besi langkah demi langkah. Sekelompok troll, dengan mata mereka bersinar di sekitar api unggun, memandang keauman iblis bertanduk darah yang terbakar. Mereka sangat senang, tetapi mereka tidak tahu bahwa iblis yang sebenarnya akan datang. Akhirnya, ketika Niu Ram mengucapkan serangkaian raungan, melambaikan batang besi di tangannya, dan menyapu, semuanya ditakdirkan. Meskipun dalam hal ranah dan kekuatan saja, troll tidak lebih lemah dari sapi. Atas dasar tidak menggunakan jiwa perang dan kostum jiwa, menariknya satu persatu, Niu Ram belum tentu lawan troll tersebut. Tetapi semua asumsi sebenarnya proposisi palsu, karena asumsi didasarkan pada keberadaan nyata.
Sekarang itu ada, anggapan menjadi tidak berarti. Sapi jantan, mengenakan pakaian roh-roh perak penuh, benar-benar mengabaikan semua serangan. Antara gerakan vertikal dan horizontal dari batang besi di tangannya, hanya butuh selusin napas untuk membunuh lebih dari 30 troll oleh api unggun. Melihat sekeliling, semua troll memiliki metode kematian yang sama, mereka semua dihantam ke kepala oleh jeruji besi, dan otak pecah dan mati. Setelah mengambil prajurit jiwa dan membuang batang besi bengkok, Niu Ram bergegas ke api unggun dengan cepat, dan darah tanduk setan sapi terikat ke pilar besi dilepaskan. Melihat sapi iblis penghancur darah yang sekarat, domba jantan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Niu Ram bukan Chu Xingyun, dia hanya membunuh orang, tetapi tidak pernah menyelamatkan orang. Bukan karena Niu Ram tidak cukup baik, tetapi ia benar-benar tidak pandai menyelamatkan orang dan tidak memiliki mantra atau kemampuan yang berhubungan dengan menyelamatkan orang. Melihat air mata yang terkumpul di mata Niu Ram, sapi iblis bertanduk darah itu mengulurkan tangannya dengan lemah, mematahkan kedua tanduknya dengan paksa, dan menyerahkannya kepada Niu Ram. Menyaksikan Niu Ram mengambil alih sepasang tanduk berdarah dalam keadaan linglung, sapi iblis bertanduk darah berkata dengan lemah, ambil kemauanku dan terus berjuang. Sapi iblis bertanduk darah, jangan pernah menjadi budak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.